warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan kita di channel kesayangan teman-teman. Oke, kita langsung aja bahas nih. Ini kita membahas tentang boring OB. Sampai detik ini masih banyak banget yang bilang OB itu nggak ada tenaganya, OB itu pasti nge-gym, OB itu pasti nggak kuat panas, OB itu pasti boyo, OB itu nggak responsif. Nah, di sini kita sedikit mengulas ya. Kita kebahas kenapa sih kok bisa kayak gitu sih? Kenapa sih mesin OB itu selalu difitnah gitu? Sedangkan ya alhamdulillah nih di daerah kita bisa ngebantu teman-teman kita yang memang dia pas dikasih kesempatan dapat ranking dan bloknya OB gitu. Banyak banget. Kita sebagian udah kita upload ke YouTube. Dia kebanyakan itu bahannya bagus, cuman nggak sedikit juga yang dapat bahan yang kurang baik gitu. Nah, kenapa sih? Apa sih kendalanya sih? Kok bisa begitu gitu? Sedangkan ya kalau dari bentuk sama aja, gimana sih? Terus kalau dari lubang-lubangnya juga sama aja gitu. Bahan doang paling yang ngebedain. Kayak gini nih, ini kan bahannya dompeng nih, bahannya tuh tebal ya. Entah sih mereknya merek apa, cuman ini udah, kalau setahu aneh kalau kayak gini ini dompeng nih gitu. Pokoknya kalau tebal banget kayak gini biasanya dompeng. Karena sampai tebal kayak gini nih, benar-benar kayak Orie biasanya. Nah, apa sih bang yang menyebabkan mesin, bukan anak tiri lagi, ini anak pungut kali ya. Mesin anak pungut ini selalu difitnah, nggak enak gitu. Apa penyebabnya sih? Sebenarnya kalau udah ngikutin dari awal video-video kita yang udah kita upload di YouTube, teman-teman nggak akan aneh masalah OB gitu. Selama ini mungkin yang teman-teman low budget ya, setelah tahu ini dan setelah tahu kemarin video kita mungkin jadi semangat lagi gitu. Karena beberapa video yang kita upload juga tentang video yang kemarin baret itu banyak banget yang wah alhamdulillah banget ketemu channel Aden Buson nih gitu kan. Jadi nggak jadi ada motivasi lah gitu kan. Yang tadinya mau dibuang ternyata masih bisa kepake gitu kan. Nah itu dia, kita harus ya minimal tahu dasarnya lah, arahnya mau kemana gitu, mau diapain nih blok gitu kan. Pada dasarnya basic OB, kadang orang langsung ngejudge mekaniknya nggak bisa nih, langsung ngejudge tukang bubutnya nih nggak bisa. Bukan kayak gitu teman-teman. Tukang bubut itu hanya sebagai pemasang biasanya ya. Kalau dia emang alatnya udah banyak, canggih, dan dia juga waktunya senggang, kan jarang ya tukang bubut semuanya waktunya sempit karena banyak gitu kan kerjaannya. Enggak ya, ibaratnya ngapain ngerjain kayak gini gitu. Paling dia cuma rapiin sebatas kemampuan mereka aja, maksudnya sebatas waktu mereka aja gitu kan. Dikebut lah bahasanya gitu. Nah, dari sini kita ngelihat ini masangnya cakep banget. Cuman si yang punyanya dia udah dapat motor begini, dia nggak tahu harus dirapihin apanya bang, harus diiniin, harus diituin, nggak tahu dia gitu. Akhirnya kan banyak banget hambatan karena basic dari si lubangnya dompeng ini dia kecil-kecil bawahnya. Sedangkan ranking asli seri Y ya lubang-lubangnya udah paling mantep lah. Dia udah, kalau ori itu nggak bakal ada hambatan. Makanya perbedaan mesin Y ori sama YP selain dari bahan gitu ya, selain dari adem, ya itu presisinya. Mereka udah nggak ada hambatan, jadi seolah-olah boring asli itu berasa boring korekan gitu, boring portingan gitu. Nah, yang sering bilang kenapa sih bang blok tuh harus diporting, kenapa sih bang blok tuh harus wajib diporting gitu kan. Kita sebenarnya nggak arahnya bukan ke situ sih. Kalau ya dia ori pribadi, kita bertahan
di seri Y itu udah nggak usah di porting, nggak usah diinin gitu, selama dia bloknya ori nggak OB gitu. Cuman kalau misalkan dia bloknya OB atau DYP yang sekarang itu kan masih banyak banget babetnya, masih banyak banget sisa-sisa corannya. Nah itu yang harus kita buang. Semakin nggak ada hambatan tuh motor bisa irit, bisa enak gitu, powernya nggak kebuang, nggak ada bensin mentah, semua enak aja gitu, kayak gitu. Nah kenapa kalau di kita pribadi, kenapa motor harus di porting? Bukan untuk porting kebut-kebut, bukan, untuk ngebuka jalannya aja, ngebuka jalurnya aja. Otomatis ketika nggak ada hambatan, mau akselerasi kayak mau nanti kita bikin tengah ke atas laju kayak bisa gitu, karena udah nggak ada hambatan lagi, udah nggak ada yang udah nggak ada yang ngeblok dia gitu, sirkulasi lancar aja gitu. BBM juga pasti irit, jarang banget habis di porting jadi boros. Nah itu yang aneh. Dan di porting itu kita harus jadi enak, malah bukan jadi nggak enak gitu, pasti wajib jadi enak gitu. Ada apa nih di porting tapi jadi nggak enak? Nah itu malah jadi pertanyaan gitu, kan orang pasti memilih tahu gitu, mau gue standar aja ngapain porting gitu. Nah kita bahas nih dalamnya nih. Ini kan basicnya tebal nih ya, basicnya tebal banget. Nah dari sini aja dulu, dari intake kita liatin, kelihatan nih lubang ini, lubang asli ini sama linernya itu gedean lubang ini linernya nih tuh. Kira-kira ngehambat nggak kayak gini? Ini aturan udah gede banget nih, aturan gede kan lubangnya. Nah ini dihambat sama ini jalur pertamanya aja, jalur dia mau masuk aja udah dihambat. Gimana nanti pas jalur masuknya, jalur udah di dalam gitu kan. Nih kelihatan kan, ini satu pertama, ini harus bersih, harus lurus. Kalau bisa malah digedein aja, ini gedein, arahin atas juga sama buspotnya. Nah udah begitu nih, kita lihat dari dalamnya tuh, ini cuman kecil segini. Ini biasanya kalau gue bikin ini gede di sini ke atas, ini juga ke bawah gede. Kalau teman-teman sering lihat portingan aneh pasti tahu lah. Terus ini juga nggak bakal lebar begini, ini tipis, ya nggak tipis banget lah, normal lah, wajar lah kalau ini. Terus ini juga gimana, nabrak ini. Kenapa? Dan orang gini nih sering menyimpulkan gini, ini biasanya kalau ini runcing banget, ini udah portingannya begini-begini. Enggak, salah, bukan begitu, kurang tepat. Kalau kita enggak selamanya yang ininya enggak runcing itu, atau yang ininya runcing itu ekstrim gitu, enggak. Nah sekarang ini nggak dibikin runcing, tapi ini dihabisin, ya sama aja ekstrim, sama aja. Cuman lebih enak, lebih bagus ini dilandaikan gitu, maksudnya jangan kayak gini. Jadi masuk ke dalam sininya tuh, ke transfernya tuh nggak ada hambatan. Ini kan gimana ya, kayak nggak langsung aja gitu. Coba deh lihat boring ori, nggak gini kan, pasti ini lurus nih, enak aja gitu dari sini serep gitu, radius apa-apanya, arahnya itu benar-benar serep gitu, gimana ya, seleketep banget gitu, enak gitu. Nah ini juga salah satu penyebab. Nah di sini udah enak, udah cakep, udah gede semua. Lah bawahnya, lubang bawahnya pada kecil. Lubang ini kecil, mau gimana? Di sini gede, di bawah kecil, atuh sama baik ngehambat ya, sama. Makanya kadang-kadang kita harus buka, ini harus rapi. Nah pokoknya basicnya kayak gini sih, ntar kita bahas setelah jadi ya, jadinya kayak gimana. Ini lubang knalpot juga udah lumayan tinggi nih, nggak tahu nih ukurannya berapa, belum ada hitung juga. Tuh lumayan tinggi dia, dan dibikin kayak pos one. Perlu teman-teman ketahui ya, e-racking spesial itu beda sama pos one, beda jauh. Jangan pernah samain kayak gini nih, contoh kecil aja ini. E-racking kan ada dagingnya nih, e-racking tuh ada dagingnya, di tengah ini ada daging nih, liatin tuh. Ini termasuknya udah di bawah lumayan banyak ini,
harusnya sih kalau buat harian jangan begitu amat. Nih kalau pos one ini nggak ada nih di tengah tuh, daging ini tuh nggak ada, lurus. Kalau ini dibikin semuanya lurus, itu nanti kegedean, kelewat gitu. Sedangkan ntar lubang knalpot pada kecil, intake pada kecil. Kecuali kalau memang speknya udah spek goib aja, spek goib baru gas. Kalau spek goib, tapi kalau spek buat harian sangat tidak direkomendasikan. Janganlah, kalau bisa mah jangan. Ini cuman coba deh lihat di yang udah kita share sebelumnya, cuman gitu-gitu aja, nggak usah dibikin gimana yang penting lubang-lubangnya bersih, nggak ada hambatan, gitu aja ya. Oke, kita coba porting dulu ya, ntar teman-teman lihat hasilnya aja langsung.